Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat saham. Kembali lagi saya akan memberikan 5 analisa saham untuk tanggal 22 Agustus 2022 yang dimana untuk pengambilan keputusan teman-teman ya, apabila ada di salah satu dari 5 saham tersebut yang saya beritahukan. Sebelum saya kembali ke 5 saham tersebut, kita akan membaca pergerakan indeks harga saham gabungan untuk seminggu ke depan. Dengan itu sehingga sahabat saham dengan melihat indeks harga saham gabungan bisa mengambil keputusan yang lebih tepatnya di sektor mana nanti akan bisa dibeli. Oke, kita langsung saja untuk indeks harga saham gabungan. Untuk indeks saham gabungan untuk tanggal 19 Agustus 2022, kita lihat indeks harga saham gabungan sempat terkoreksi ke minus 0,20% ke harga 7.172 yang akan kembali ke resistensi terkuatnya di 7.257. Dan kita lihat resistensi untuk 7.227 pernah dicoba untuk penembusannya di tanggal 9 bulan 6 tahun 2022, sempat menyentuh ke 7.200-an dan tidak mampu untuk menembusnya, menyentuh saja ya teman-teman ya, dan kembali turun ke paling terendah di tanggal 14 Juli 2022 dan mantul kembali dan sekarang ke harga menuju 7.200 ya teman-teman ya. Maka dari itu saya beritahu, kita lihat ini adalah percobaan kedua yang sebelumnya kita tahu untuk di tanggal 9 Juni itu sudah menyentuh, dan tanggal 19 Agustus bakal terulang kembali ke 7.200-an ya teman-teman ya. Apabila dia sudah mampu menembus dan break di 7.200, dia akan kembali ke 7.200 sampai 7.300-an. Untuk dari itu kita lihat untuk perjuangan indeks harga saham gabungan, dan yang paling tinggi memang di titik 7.200-an untuk beberapa tahun ini ya teman-teman ya. 7.294 belum bisa terlewati di 7.300 ya teman-teman ya untuk resistensinya ya teman-teman. Apabila ya kita mudah-mudahan minggu besok di tanggal Agustus, akhir minggu pekan Agustus, bisa mencapai 7.200-an di indeks harga saham gabungannya. Maka dari itu saya memprediksi seminggu ke depan indeks harga saham gabungan bisa menentuh atau saya berharap break sampai 7.297 ya teman-teman, dan membuat resistensi terbarunya sehingga resistensi yang saat sekarang ini bisa menjadi support. Oke, kita langsung ke saham yang pertama. Ada KRYA. Kita lihat saham KRYA adalah saham yang baru IPO ya teman-teman ya. IPO yang sebelumnya semenjak IPO di tanggal 25 Juli sampai ke harga 168 dan
kembali menurun di harga terendahnya di tanggal 4 Agustus di 86 dan kembali menguatnya sehingga ada pijakan untuk EMA 9-nya dan kembali menguat sampai ke harga 161. Dan untuk hari Senin KRYA akan mencoba kembali menembus resistensi yang pertamanya di harga mencoba menembus ke harga resistensi tertingginya di 168 ya teman-teman ya. Nah, harga 168, dan apabila bisa menembus 168 dia akan membentuk resistensi barunya, dan 168 ini akan menjadi area supportnya. Apabila teman-teman yang mempunyai KRYA bisa kembali di take profit di harga 168, dan apabila yang belum bisa dibeli di harga 161 sampai dijual di 168, sekitaran berapa persen teman-teman, kita lihat. Sekitar 4 persenan teman-teman bisa cuan di harga 168 apabila teman-teman bisa membeli di harga 161. Apabila teman-teman masih takut ya teman-teman di harga tersebut bisa ditunggu kembali di harga nanti ya teman-teman sampai EMA 50-nya keluar ya teman-teman ya, sehingga ada pijakan yang baru atau EMA 9-nya ini kembali menyentuh ke atas ya teman-teman ya. Takutnya atau bisa teman-teman tunggu break di atas 168 ya teman-teman ya untuk masuk apabila takut ya. Apabila yang kuat, apabila teman-teman mempunyai mental yang kuat, bisa dibeli harga 161, bisa dijual di harga 168. Yang kedua ada saham MDS. MDS adalah saham yang baru juga, yang baru IPO di tanggal 11 Agustus dan sempat menguat dari harga 186 sampai ke harga 400-an. Sudah berapa kali cuan ya teman-teman ini? 156% ya teman-teman ya ke harga 426. Apabila teman-teman yang mempunyai yang belum punya di harga 426 bisa ditunggu kembali di harga 338 dan sampai ada di EMA 9 ya teman-teman ya, sehingga ada pijakan seperti yang tadi di KRYA ada pijakannya di EMA 9 dan bisa tunggu di situ dan kembali mantul kuat ya teman-teman ya. Untuk MEDS-nya yang saham berikutnya ada Toys. Toys berhasil menembus di EMA 9-nya ke harga 99 dengan 19,80%. Salah, tunggu dulu. Di harga 96 ya teman-teman ya. Ini di 99. 3 poin dari harga EMA 9-nya.
Bagi yang belum punya bisa ditunggu di harga 96 dan take profit di harga 103. Mudah-mudahan ini kuat ya teman-teman. Yang selanjutnya ke harga 114 ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia kuat di harga 103, dia akan kembali ke harga 114 nya teman-teman. Kita lihat dia baru menembus ya teman-teman. Kita lihat volume juga masih mendukung. Mudah-mudahan Toys ini bisa ke 114. Bagi yang belum punya, saya ulangi, bisa dibeli harga di 96 dengan jual di 103 dan paling tingginya 114. Dan hindari apabila dia tidak mampu di bawah dia bertengger di harga di atas 89 sampai 88. Untuk saham selanjutnya ada saham ketiga, ada Crab. Ini adalah saham baru juga. Saham baru juga yang berhasil menembus dari harga 214 yang paling rendahnya close-nya sampai ke harga 312 untuk saat sekarang ini. Saham Crab adalah saham baru yang belum ada pijakan yang sama sekali. Apabila dia masih mampu melanjutkan, bisa dibeli di harga 312. Apabila dia dibuka dengan hijau, bisa dibeli di harga 312, 2 tik di atas harga opening. Volume juga masih kuat ya teman-teman, masih bisa melanjutkan ke harga 400-an mungkin ya. Sebelum ke 400-an ke harga 320 sampai 340 bisa dibeli. Bagi yang masih takut, saham baru ini bisa ditunggu ada pijakan merah ya teman-temannya untuk EMA 9 nya, baru di situ kita masuk untuk Crab. Tidak ada bahasan lain untuk Crab karena ini adalah saham baru, jadi saya belum bisa memastikan, sama seperti saham-saham yang sebelumnya masih baru. Apabila ada pijakannya mungkin kita akan cerita yang beda lagi. Saya cuma bilang untuk saham Crab, bagi yang teman-teman yang mampu adrenalinnya kuat, bisa dibeli di 312, bisa dijual 320 sampai 330-an. Bagi yang tidak kuat, bisa ditunggu sampai ada pijakan yang selanjutnya. Saham terakhir ada Arko. Saham Arko kembali menguat di harga 670 sebesar 9,84% ke harga 665, tembus 670 ya teman-teman ya. Bagi yang belum punya bisa ditunggu di harga 635 atau sampai ke 550. Kita lihat dia sudah break di harga Fibonacci-nya yang hijau, dia akan kembali menguat ini sepertinya ya teman-temannya ke harga 750 paling tinggi. Apabila tidak mampu, setengahnya saja ya di 715 saja untuk Arko teman-teman. Mungkin itu saja dari 5 saham yang saya berikan. 5 saham itu saya ambil dari RTI Bisnis seperti biasa di RTI Bisnis Movers Gainers ya teman-teman ya. Kita ada 5 saham dengan persentase yang tertingginya, sehingga teman-teman bisa, apabila ada teman-teman yang mempunyai 5 saham tersebut, bisa dianalisa kembali dan mengambil keputusannya ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe and like share video saya ini, sehingga saya bersemangat untuk memberikan video-video untuk penganalisaan kembali. Apabila ada analisa saya yang salah atau gimana, itu adalah analisa pribadi saya, dan jangan dimakan mentah-mentah ya teman-teman ya dari analisa saya, sehingga teman-teman bisa mengambil kesimpulan yang lebih rinci lagi dari analisa saya. Jangan lupa juga
ikut gabung di IG kami di Sabar Saham dan tele kami di Sabar Saham. Dan apabila teman-teman ingin mau masuk di Sabar Saham VIP, bisa dihubungi saya di IG atau di tele kita, sehingga bisa mendapatkan cuan yang lebih wah ya teman-teman ya, bisa dibilang, asal kita sabar untuk menanti, tidak greedy atau rakus ya teman-teman ya, sehingga bisa cuan kembali. Mungkin itu saja ya teman-teman yang dari saya. Mudah-mudahan kita hari Senin bisa bertemu dengan cuan yang besar ya teman-teman ya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.